Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mohon maaf sebelumnya. Hari ini saya dalam bentuk rekaman ya. Jadi bisa kalian langsung tonton untuk materinya. Saya akan jelaskan. Dan di akhir sesi pun nanti saya akan membuat satu model praktek gitu ya. Dan kalian bisa uji coba di mana nantinya kalian akan kumpulkan ke dalam classroom-nya. Jadi tolong disimak dengan baik ya untuk pemasaran digital hari ini menggunakan Google Business School. Nah, apa itu Google Business School? Hari ini kita akan ulik lebih mendalam. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas secara detail. Yang pertama adalah apa itu Google Business, kemudian cara membuat Google Business School, kemudian fitur-fitur yang ada di Google Business School. Kita masuk yang ke bagian pertama. Nah, kalau kita ngebahas digital marketingnya, user itu ada di 6 hal ini ya. Jadi mereka ada di tahapan think, kemudian mereka ada di tahapan untuk search, gitu. Kemudian search, dan ketika mereka memikirkan ingin membeli produk apa, kemudian mereka akan mengetikkannya ke dalam mesin pencari, kemudian pada akhirnya bisnis kita itu akan muncul di mesin pencari. Nah, tahapan ini yang kita sebut dengan tahapan find. Users ketika mereka mencari sebuah produk, kemudian dalam Google akan menampilkan produk-produk jualan, itu bisa dibantukan dengan menggunakan GMB. Apa itu GMB? Singkatan dari Google My Business. Ketika bisnis kita muncul, barulah si user itu akan masuk ke fase klik. Klik itu apa? User itu tertarik dengan deskripsi situs yang kita tuliskan, misalkan iklan yang kita masukkan, deskripsi dari produk yang kita jual, itu menarik mereka dan mengarahkan ke dalam website yang sudah kita buat. Nah, website yang udah dibuat pun itu nantinya akan bisa dibantu menggunakan Google My Business. Tahapan yang lain adalah engagement, di mana ketika si users itu udah mengklik, mereka akan diarahkan ke website jualannya kita, atau dalam tahapan engagement, di mana mereka akan melihat website yang kita punya. Website yang kita punya, game yang kita punya, ini situs yang ramah pengguna karena sudah sangat menyesuaikan dengan tampilan dari aplikasi yang berjalan dan ukuran dari smartphone ya. Jadi misalkan kita bisa tahu ya bahwa smartphone itu kan ukurannya berbeda-beda, baik itu dari Oppo, Vivo, ataupun hal yang lain. Nah, dari sini Google My Business itu sudah mengcover baik itu ukuran layar yang besar ataupun kecil, dia akan menyesuaikan dengan tampilannya. Setelah itu ketika user masuk di website kita, barulah nanti akan diarahkan ke keranjang belanja untuk mereka memproses untuk pembelian. Nah, intinya adalah ketika kita menggunakan GMB, bisnis kita itu akan ada di 3 tahapan yang paling krusial ini, gitu ya. Di mana si bisnis itu dia akan melihat momen di mana bisnisnya dijalankan, mereka akan mengklik, gitu ya. Mereka akan mengklik, mereka akan uh, melakukan proses pembelian dan seterusnya. Nah, untuk ketika mereka udah engagement, kemudian ada proses modul pembelian, mereka akan diarahkan ke keranjang belanja, akhirnya akan masuk ke proses pembelian. Ingat, proses dari users itu ada di tahapan find, klik, dan engage. Nah, traffic Google yang menarik adalah di Google itu sendiri trafficnya udah mencapai 2,9 juta ya. Jadi bayangkan dalam satu hari itu ada orang yang kurang lebih ada orang Indonesia yang melakukan pencarian melalui mesin mencari Google itu 2,9 juta kali dalam setiap harinya. Jadi dibayangkan sangat-sangat banyak uh, orang yang menggunakan gitu ya. Nah, untuk di Google sendiri, Google My Business, bisnis itu akan ditampilkan ketika kita memasarkan suatu jasa ataupun produk. Mereka akan mengetikkan di mesin pencari seperti ini, barulah jualan kita itu akan muncul dalam beberapa model. Ya, pertama adalah dalam model iklan yang dalam Google, semuanya akan tampil seperti ini. Akan ada penanda ads di belakangnya, atau kalau dalam bahasa Indonesia dia iklan gitu. Teksnya akan berwarna hijau. Kalaupun dia nggak seperti ini, dia akan muncul dalam model yang organik. Pencarinya akan seperti ini. Oke. Jadi ini semua adalah model ketika bisnisnya itu dimunculkan, gitu ya.
Nah, bisnisnya dimunculkan ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci. Hal yang lain juga ketika kita memasukkan ini adalah bisnis kita itu muncul di Google Maps akan tampilan seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat model implementasi Google Maps ya. Kalau kita udah memanfaatkan Google My Business, ya, di dalamnya sudah include dengan layanan untuk Google Maps-nya, di dalamnya juga sudah ada website-nya, kita tinggal menggunakan dengan baik untuk GMB. Nah, jadi secara garis besar, GMB itu apa? GMB itu adalah atau singkatannya Google My Business School. Ya, Google My Business atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan Google Business School itu adalah aplikasi gratis yang membantu kita ya mengatur keberadaan bisnisnya itu secara digital agar pelanggan itu bisa potensial datang, baik itu menggunakan Google Search ataukah Google Maps. Nah, Google Business School bisa kalian pakai dengan gratis gitu ya. Melalui Google Play, kalian tinggal ketik aja di Google dengan nama Google Business School. Ya, jadi ketik aja di Google dengan Google Business School, kemudian kalian main dengan Google Play Store. Kalau kalian main di Android, kalau mainnya di iPhone, kalian bisa cari di App Store dengan mengetikkan Google Business School atau Google My Business. Nanti akan ketemu logo seperti ini ya. Nanti di akhir sesi saya akan ajarkan juga. Nah, selain itu kalian bisa menggunakan Google Business School juga dengan menggunakan web. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana sih membuat Google Business School memanfaatkan website gitu ya. Nah, itu akan jadi tugas kalian untuk dikerjakan nantinya di akhir sesi. Nah, apa sih manfaatnya Google Business School? Pertama, bisnis kita itu ketika muncul dia akan lebih trust, si user itu akan lebih percaya dan 7 kali menimbang untuk dipilih. 70% kunjungan atau traffic, 50% pertimbangan dari user itu untuk membeli, gitu ya. Nah, listing di bisnis kita itu lebih menarik untuk konsumen karena informasi yang kita taruh itu lebih aktual, ada interaksi pelanggan. Di sini pelanggan itu bisa naruh komentar, kemudian ada optimalisasi untuk di sisi pelanggan. Alasan utama kenapa kita bisa pakai Google Business School untuk pemasaran, pertama, pelanggan itu bisa mudah nemuin bisnisnya kita. Kedua, mereka bisa berhubung langsung, kita bisa langsung connect dengan pelanggan kita kalau mereka ada pertanyaan ataupun hal yang lain. Kemudian yang ketiga, kita bisa dapat pelanggan yang baru lagi, gitu. Jadi bukan hanya orang yang sudah loyal sama produk kita, tapi kita bisa dapat pelanggan yang baru lagi. Nah, di Google Business School juga kita bisa tampilkan bisnis kita gitu dengan cara melengkapi profil bisnis. Nanti saya akan perlihatkan ya contoh profil bisnis yang udah bagus gitu ya, udah sangat bagus. Profil bisnis ketika kita buat lengkap itu 2,7 kali akan memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan dan 3,6 kali itu dia akan lebih disukai dibandingkan kalau kita punya data yang sedikit. Kemudian 1,7 kali menjadi pertimbangan buat si pelanggan untuk membeli produknya kita. Okay. Nah, 54% users itu akan mencari jam buka toko. Jadi misalkan kalau tokonya itu jualannya online, mereka akan ngecek sampai jam berapa sih tokonya buka gitu, sebelum dia akan datang ke sana dan ngecek. Nah, untuk di Google Business ini juga dilengkapi fitur untuk foto, di mana kita bisa memasukkan foto-foto kita gitu ya. Foto-foto kita di mana foto-foto kita itu bisa dilihat gitu ya sama si user itu, usersnya kita. Nah, untuk untuk modelnya sendiri ya kalian bisa atur ya. Saran saya sih main ya di sisi konten ya. Sebelumnya kan kita udah belajar ya bagaimana ngebuat konten yang konten yang bagus gitu. Konten yang bagus ya, misalkan dari sisi kata-katanya, kemudian dari sisi gambarnya, kemudian bagaimana mengambil gambar yang bagus, semuanya akan kita masukkan agar menjadi pertimbangan yang bagus buat user untuk membeli. Kemudian di sisi postingan ya, ini untuk di profiling, kemudian ulasan, ada juga fitur
fitur untuk ulasannya, gitu, bagaimana percakapan itu dalam bisnis, gitu ya. Kemudian ada pesan gitu buat pelanggan, karena di sisi pelanggan itu akan senang kalau kita ngebalas chatnya mereka itu dengan cepat gitu. Jadi waktu respon time-nya kita itu lebih bagus. Nah, manfaat dari Google Business juga ketika pemasaran adalah kita bisa lihat laporan atau report dari penjualan digital kita gitu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai Google Businessku, kemudian ada manfaatnya dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membuat Google Businessku. Nah, kalian bisa buka di Play Store atau App Store, nanti cari Google Businessku, akan nyari lambang seperti ini ya. Nanti kalian install, gitu ya. Kemudian jangan lupa diisi data kalian itu secara lengkap. Nah, setelah kalian install, nanti akan pencet tombol mulai, seperti ini ya. Kalau udah punya bisnisnya ya kita tinggal lanjut aja, kalau belum ya silakan login dengan menggunakan email kalian. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nama bisnis kalian. Ya, jadi mungkin di akhir sesi saya minta kalian buat akun Google Bisnis, silakan dibayangin aja misalkan kalau kalian udah punya bisnis, nama bisnisnya itu apa. Untuk alamatnya masukkan aja alamat rumah kalian, gitu ya. Tidak apa-apa dikarang aja. Jadi tolong dilengkapi ya alamat, kota, provinsi, sama kode posnya kalian. Nah, setelah itu kalian centang bisnisnya kalian, kemudian arahkan di mana sih titik lokasinya kalau dilihat dari Maps gitu ya, untuk lokasinya kalian. Jadi biar user itu lebih mudah nemuin. Setelah itu kalian bisa atur area spesifik layanannya kalian juga, misalkan untuk di Makassar dan lain-lain gitu ya. Kemudian kategorinya ya, jadi kategori bisnis misalkan saya jualannya kue, berarti itu kita kategorinya masuknya adalah di toko gitu ya. Kemudian ada nomor telepon kalian, jangan lupa dimasukin juga. Untuk kategori bisnis misalkan tidak nemu ya, cari aja yang cari aja yang mendekati dari bisnisnya gitu ya. Misalkan nih contohnya adalah penjualan pangan ternak. Nah, itu kan mungkin agak sulit untuk nyari kategori bisnisnya. Ya, jadi saran saya mungkin ambil aja jadi kata toko gitu ya. Setelah itu masukin tanda kabar dari data terbaru, pilih atau tidak, saran saya pilih aja untuk dapat data yang paling bagusnya. Kemudian jangan lupa buat akun Google Bisnisnya, jika sudah selesai kalian pencet selesai. Baru masukin kode pos ya. Jadi di sini nanti kalian tulis dengan nama kalian, kemudian kirim. Nantinya akan dikirim oleh Google dan bisa kita verifikasi nanti. Nah, untuk listing di Google Business itu akan muncul di beberapa hal. Di Google Maps-nya ada, website juga ada, kemudian ada di website-nya juga, kemudian di tablet pun juga dia akan menyesuaikan nantinya. Google Business ketika kita udah naruh, nanti kita bisa juga beriklan. Ini nanti akan kita pelajari lebih dalam, tapi tolong dulu sudah punya Google Business-nya. Google Business juga akan ditampilkan ke dalam pencarian organik, dan yang terakhir bisnis kita juga akan ditampilkan dalam web gitu ya. Nah, fitur yang enaknya juga dari Google Business sekarang adalah dia sudah bisa diakses gratis dan dinikmati untuk semua perangkat. Nah, 3 hal yang bisa kita dapatkan melalui Google. Yang pertama, kita bisa tahu mereka nyari bisnis kita itu apakah secara online discovery, ataukah discovery itu artinya adalah mereka nemu bisnis kita itu berdasarkan kata kunci, ataukah yang sudah kenal brand kita gitu ya. Jadi misalkan toko kue terdekat gitu, misalkan nama brand kita itu adalah Roti Ahyar gitu ya. Nah, kalau mereka menemukan bisnis kita, mengetikkan langsung di Google Roti Ahyar, berarti itu adalah pencarian yang direct. Kalau mereka mengetikkan misalkan toko roti enak di Makassar, nggak langsung menuliskan nama brand gitu ya, berarti mereka mencari melalui discovery. Ya. Nah, kita bisa lihat juga nanti users kita itu muncul di pencarian berapa banyak, kemudian kita bisa lihat juga berapa banyak yang sudah muncul di Maps. Nah, ini ya record datanya ada. Kita bisa lihat juga tindakan yang mereka lakukan apa, mereka mengunjungi websitenya kita, apakah mereka langsung meminta arah ke toko kita,
atau menelpon kita, itu bisa dipantau. Nah, ini contoh-contoh bisnis ya yang udah terdaftar. Jadi misalkan orang nyari kopi atau kafe gitu ya, kafe terdekat yang ada di salah satu tempat, atau misalkan di Bandung, nanti akan munculin kayak gitu. Nah, sekarang kita coba praktek gitu ya. Sebelumnya saya akan ngasih dulu kuisnya atau hadiahnya. Jadi hadiahnya itu adalah kalian nanti bikin akun Google Bisnisku. Tema bisnisnya terserah dari kalian gitu ya. Jadi kalian coba bayangkan kalau kalian punya bisnis, selanjutnya nanti jangan lupa buat websitenya dengan memanfaatkan dari Google Bisnisku. Kalau sudah selesai, link dari Google Bisnisku itu nanti kalian upload ke dalam Classroom. Kurang lebih seperti itu ya untuk hadiahnya. Selanjutnya saya akan praktekkan untuk pembuatan Google Bisnisku gitu ya. Jadi saya akan praktekkan pembuatan Google Bisnisku. Saya stop dulu. Oke, saya akan praktekkan secara langsung bagaimana membuat akun Google Bisnisku. Ini ya. Wait, saya stop dulu. Nah, langkah yang paling mudah adalah pertama-tama kalian harus membuka saya share ya. Nah, pertama-tama kalian harus membuka dulu businis.google.com. Seperti ini ya. Jadi saya coba share. Silakan buka dulu Google Chrome-nya atau browser kalian. Bisa juga dari handphone ya sebenarnya. Nah, tinggal diketik aja businis.google.com seperti ini. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini ya. Nah, kalian login. Nanti masukin email kalian ya. Nah, masukin email kalian. Ini. Kemudian password kalian, jangan lupa. Nah, nanti kita akan ditanyain seperti ini. Ya, jadi sama kok dengan langkah-langkah yang ada di panduan. Jadi kita bikin satu bisnis ya, anggaplah namanya roti ahyar tanpa. Contoh kayak gini. Kita masukkan. Nah, kita buat ya. Jadi pertanyaannya ini mesti diisi. Kategori bisnisnya apa? Misalkan kategori bisnisnya itu adalah toko kue ya. Jadi di Google itu kita tinggal mengetikkan aja kata toko, tinggal dipilih. Gitu. Nah, kita ambil yang general aja toko. Setelah itu pilih berikutnya. Ingat, kalau kalian langsung menuliskan misalkan toko roti, nah itu ada juga. Jadi kalau misalkan nggak ada, ya misalkan ini pangan nih. Nah, ini nggak bisa kalau nggak masuk di bagian kategori dari Google-nya gitu. Jadi pastikan bahwa kalian memilih saran ya dari saran yang muncul dari pada saat kita mengetik. Jadi contoh saya ulangi, misalkan toko kue. Nah, toko kue ada. Ini sarannya ada toko kue. Jadi itu tinggal kita klik aja pilih, baru pilih berikutnya. Nah, di sini akan ditanyain apakah Anda ingin menambahkan lokasi dikunjungi pelanggan. Misalkan kita punya toko fisik gitu. Kalau ada toko fisik, pilih aja ya. Kalau kita dropshipper, pilih aja tidak. Kali ini karena kita mau harapkan orang mengunjungi, kita pilih ya. Dan pilih berikutnya. Nah, jangan lupa dilengkapi untuk datanya. Di datanya misalkan seperti ini ya. BTN Minasari nomor 5 misalkan ya. Kotanya adalah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kita pilih kode posnya. Pilih berikutnya. Nah, nanti apakah ditanya ya, apakah bisnis kita ada di antara list berikut? Nanti pilih aja tidak satupun. Nah, oh iya, saya mau tekankan ini adalah yang versi bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalkan kalian bahasa Inggris, jangan lupa nanti kasih aja business.google.co.id di belakang sini ya. Nah, setelah itu tidak satupun, pilih berikutnya lagi. Nah, akan ada pertanyaan kayak gini, apakah kita juga melayani bisnis itu di luar dari lokasi Makassar gitu. Kalau kita layani dari luar lokasi Makassar, pilih ya. Kalau kita tidak melayani di luar Makassar, pilih tidak. Di sini saya akan melayani di luar Makassar, saya akan pilih ya aja. Kemudian pilih berikutnya saja langsung. Kemudian jangan lupa masukin nomor telepon.
Jadi misalkan saya masukkan nomor teleponnya seperti ini. Ya. Nah, karena kita mau minta Google untuk bikinkan situs, ya, kita centang di bagian bawah sini, buat situs gratis berdasarkan info, tinggal diklik aja, kemudian pilih berikutnya. Kemudian kita teruskan ya, dapat kabar terbaru dari Google, pilih aja ya, kemudian pilih berikutnya. Nah, Google akan ngebuat ya bisnis kita. Nah, nanti akan ditanyakan kode pos gitu ya. Ini akan diterima kode pos kita, kurang lebih akan sampai 4 hari katanya. Nah, untuk kartu pos itu atas nama siapa? Ya, kita tuliskan aja nama kita, karena kita akan terima kartu posnya. Kemudian kita kirim. Nah, kartu pos sudah dikirimkan deh. Akun kita udah jadi. Nanti baru kita verifikasi. Nah, selanjutnya kita nanti akan ditanyakan untuk mengisikan jadwal kerja, jadwal jam buka tutupnya kita. Misalkan saya akan buka terus setiap hari gitu. Hari Minggu saya tutup, saya bukanya hari Senin itu dari jam 8 pagi ya sampai dengan jam 9 malam gitu ya. Selasa juga buka, Rabu buka, Kamis buka, Jumat buka, Sabtu buka. Jadi bukanya dari jam 8 sama ya sampai jam 9. Jam 9, jam 9, jam 9, jam 9. Bukanya dari jam 8 sampai tutupnya jam 9 malam. Jadi berikutnya, nah, kurang lebih seperti ini. Apakah kita nanti akan menambahkan fitur pesan? Kalau ada ya terima pesan aja. Berikutnya, nah, nanti kita akan ditanyain deskripsi bisnis kita. Toko roti aneka rasa misalkan ya. Seperti durian, coklat, dan lain-lain. Berikutnya, nah ini nanti kita bisa masukkan foto-foto juga ya. Jadi misalkan kita pakai aja ini, atau kalau ada foto yang kita punya masukin. Saya coba ambil satu gambar aja dulu. Anggap aja ini adalah kue. Ya. Jadi anggap aja ini adalah kue. Ya. Kita bisa posting, masukin foto. Atau satu lagi ya, kita pakai aja foto temannya, foto saya gitu. Anggap aja ini foto kue. Ya, pilih berikutnya. Nah, untuk beriklan kita belum mau beriklan, kita lewati aja ya. Baru lanjutkan. Nah, Google Business itu udah jadi. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk ngebuat website di Google Businessku? Caranya adalah kita masuk di layanan situs ya. Jadi nanti di sini ada situs. Kalau bahasa Inggris nanti di sini mungkin akan namanya adalah website, gitu ya. Jadi namanya adalah website. Ini kita tinggal klik seperti ini. Nah, nantinya pencet mulai, itu ya. Diklik-klik aja, nanti Google akan arahkan buat. Gitu. Ini contohnya, jam bukanya, jam tutupnya. Nah, ini bisa kita edit ya. Kalian bisa atur tematik warnanya bagaimana. Kita bisa edit juga penjelasannya, toko kue, deskripsinya nanti dilengkapi di sini. Kalian bisa lengkapin isian pesannya apa, produk-produk yang kalian jual apa saja. Kalau sudah, kita centang seperti ini. Ini untuk menyimpan ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa publish. Jadi kalau kalian mau pakai domain, namanya akan didapat seperti ini ya, rotiakhirtampan.com. Nah, karena kita nggak punya duit, kita pakai aja yang gratisan dari Google ya. Kita mau pakai aja gratisan dari Google nih. Selanjutnya adalah kita mau publish. Gitu ya. Jadi publishnya sangat gampang. Ya, sangat gampang. Ini ada pencetan tombol tayang dan lain-lain.
Kayak gini ada lainnya, kalian bisa juga ubah situsnya gitu ya. Nah, kalian mau lihat nama situs kalian itu bisa pencet lainnya, nanti akan ada di sini ya, update nama situs. Nah, kita bisa edit nama situsnya kita, misalkan roti akhir tampan. Nah, ini nama situs kita ya, jadi roti akhir tampan.business.site. Kita ubah. Nah, karena sebelumnya udah ada yang pernah nyari, berarti kita tinggal ubah sedikit lagi. Roti akhir tampan sekali, misalkan. Nah, bisnis kita ini udah muncul nih. Ini linknya, tinggal kita copy, kita coba tes buka ya. Misalkan kita buka, kita paste, enter. Roti akhir tampan, roti akhir tampan sekali. Nah, ini adalah websitenya kita. Ini adalah teksnya tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, saya meminta kalian bikin juga sendiri untuk website untuk jualan menggunakan Google My Business. Link yang ininya tolong dikumpul ke dalam Classroom ya. Jadi link ininya aja ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah selesai langkah-langkah untuk membuat Google Businessku. Sudah saya ajarkan. Kalian bisa praktek, jangan lupa untuk dikumpulkan gitu ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Jadi silakan buat akun Google bisnisnya, tema bisnisnya terserah, buat websitenya. Kemudian link dari websitenya itu silakan dikumpulkan ke dalam Classroom ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik sekalian untuk perhatiannya. Saya rasa cukup. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Thank you.